الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار
Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Baik Bapak dan Ibu, kita mintakan materi oleh Ustaz atau Buya kita, Bapak Sosamad. Beliau dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nazalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu, jemaah calon haji yang dimuliakan, hari ini kita khusus membahas kegiatan jemaah di Madinah dan di Makkah, yaitu di luar kegiatan haji. Jadi Bapak Ibu, haji itu kan terdiri dua ya, satu ibadah haji, yang kedua ibadah umroh. Ya, kedua-duanya hukumnya sama. Jadi haji hukumnya wajib dan umrohnya juga wajib. Nah, kebetulan Indonesia itu mendahulukan umroh daripada haji. Itu yang disebut dengan haji tamattu. Jadi kita umroh dulu baru haji. Umroh itu hanya paling lama setengah hari setengah malam. Itu yang umroh. Setengah hari tambah setengah malam. Ya kan? Jadi hanya segitu waktu umrohnya, Pak. Ya kan? Pamannya nanti berangkat dari Madinah, kemudian miqat di Be'ali siang, kemudian menuju ke Makkah, sampainya habis Isya, kemudian istirahat, langsung ke Masjidil Haram, tawaf 7 kali, selesai tawaf nanti sholat sunat, berdoa, adem air zam-zam, kemudian sa'i dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, nanti berakhir di Marwah, kemudian gunting rambut, selesai. Biasanya jam 2, jam 3 malam sudah selesai. Iya kan? Itulah yang umroh. Iya kan? Padahal kita 43 hari. Perjalanan kita ini 43 hari, ya kan, mulai dari berangkat sampai pulang. Yang umrohnya cuma segitu, ya kan. Kemudian mangalai, itu mangasewa di Madinah tuh, mangasewa di Mekah tuh. Nah, itu yang kalau haji, bapak-bapak, ibu-ibu, haji itu paling lama 5 hari ya Pak. Itulah lama tuh. Tanggal 8 berangkat ke Arafah, tanggal 9 di Arafah, sore malamnya ke Musdalifah, kemudian lanjut ke Mina tanggal 10, 8, 9, 10 tiba di Mina. Melontar, ya kan? Sudah melontar rambut, buka pakaian lagi, ya kan? Bila pakaian biasa. Tanggal 11 ya melontar, tanggal 12 melontar pagi, itu balik ke hotel lah, nggak balik. Nah, itu namanya nafar awal namanya. Kalau tanggal 13 pagi berarti nafar sani. Segitu yang haji itu nyo, katunya. 5 hari umroh, setengah hari setengah malam. Awak manasik? Berapa lama manasik? 1 tahun. Iya kan? Jadi apa yang berpesankan Bapak Ibu? Jangan cameh. Iya kan? Ibadah ini
ibadah yang fisik yang penting sekali. Maka itu perlu sehat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, kita khusus akan membahas hari ini bagaimana dan apa kegiatan kita ya di Madinah dan Makkah. Jadi kalau 43 hari Pak, sehari pagi saya pulang, tinggal 41 dikurangi di Madinah 9, tinggal 32, nanti kurangi 5 hari, 26. 26 itu ibu-ibu di Makkah nanti mangga saja, 9 hari itu di Madinah mangga saja. Ya, nah itu yang kita coba lihat ya. Pertama, kegiatan kita di Madinah. Kalau gelombang 1 ke Madinah, ya sholat wajib. Ya, sholat wajib. Bapak Ibu sudah bangun paling lambat jam 3 malam. Kalau enggak nanti sampai nanti. Ya, jam 3 sudah bangun, mandi, siap-siap pergi ke Masjid Nabawi. Kalau nanti waktu subuhnya jam 4:30, maka jam 3:30 akan ada azan pertama. Ya, azan pertama. Setelah azan, silakan sholat malam, sholat tahajud. Jadi sholat tahajudnya di Masjid Nabawi. Masjidnya di sholat tahajudnya di Masjidil Haram. Ya, terutama sekarang kita ke Masjid Nabawi dulu. Jam berapa tadi Pak Jagonya? Jam 3. Kita berenam sakamar. Kamar mandi cie. Kalau terlambat-lambat ya semuanya bisa terlambat. Termasuk ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau bahaya gadang kata itu taraso ketika kosong itu lapian sekali. Karena nanti bisa antri-antri. Kita biasa-biasa antri. Orang Indonesia, apalagi orang Padang tidak biasa antri. Ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu di Jepang itu mengajar anak bisa antri itu sampai 3 tahun. Tapi mengajar anak matematik itu sebentar. Jadi mereka itu lebih cemas kalau tidak bisa mengajar anak antri daripada tidak bisa matematik. Jawa yang perlu matematiknya tinggi. Padahal nanti setelah gadang tidak ada yang pakai ilmu matematik. Kecuali hitung-hitung, menambah-nambah, membagi-bagi, mengurang-urang. Hitung-hitung piti, ya tak? Beko kadangnya jadi olahragawan, ya kan? Beko kadangnya tidak ada guru matematik gitu. Tapi budaya antri itu akan dipakainya seumur hidup, ya kan? Kita ini termasuk nanti di bandara itu tidak tertib. Nggak ada batinnya di bandara itu. Sampai si koko antri satu baris satu orang. Hanya ini mengurung-urung di situ. Itu tanda tidak sukses dulu belajar antri. Ya. Maka itu kita sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu di situ. Jadi nanti akan banyak antri di toilet, antri di ini, antri di ini, antri banyak. Ya kan? Termasuk di kamar. Ya kan? Nah, maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu bangun, yang cepat bangun langsung mandi. Jadi kalau lah mandi pagi sebelum subuh, apalagi air di situ tuh air hangat Pak, seluruh air hangat di situ. Apa sih airnya hangat sebenarnya, ya kan? Nah kecuali air minum zam-zam yang pakai galon itu ada yang dingin. Ini air mandi di hotel, air wudhu di Masjid Nabawi, Masjidil Haram tuh hangat sekali, ya kan? Nah, baik Bapak Ibu, setelah mandi siap-siap untuk ke masjid. Ya, masih lumayan kalau Masjid Nabawi hampir sama seperti masjid kita. 1 jaman itu masih bisa. Jadi tergantung nanti kondisi target Bapak Ibu 1 jam sudah berada di masjid menjelang waktu sholat. Ya,
Itu perlu dipahami sejak gini, ya kan? 1 jam. Setelah sampai nanti, kalau papanya kita mulai dari subuh, ini kegiatan-kegiatan subuh, sampai di masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat tahajud. Jadi kalau azan pertama sudah selesai, maka ibu boleh melaksanakan sholat tahajud sampai nanti azan subuh yang kedua. Berarti biasanya jaraknya 1 jam. Jadi kalau azan pertama orang, berarti 1 jam baru masuk waktu yang sebenarnya, ya kan? Nah itulah sholat malam, ya kan? Bisa 2 nya 4 kali tambah 3, bisa 4 tambah 3. Mau 8 sekaligus tambah 3 juga boleh. Ya kan, tak sholat Pak Ustaz boleh juga. Iya. Iya. Kalau tidak sholat kan. Nah, ini membiasakan sholat malam. Ya kan? Kalau lahumwah dia 60, alun biasa sholat malam kan. Tu muabarah juga ditunggu le Pak. Itu makanya mau anjurkan kalau tidak bisa sekali seminggu, 2 kali seminggu. Kalau tidak bisa 2 kali, 3 kali seminggu Pak. Kalau tidak bisa 3 kali, 4 kali seminggu. Sudah sekali tidak. Nyon sekali itu mangko balik. Kalau lah acok-acok itu ringan. Itu masalahnya. Maka itu tolong ibu bapak-bapak di sini dibiasakan. Kalau siko taruhlah subuh jam 5 kurang seperempat, berarti minimal jam 4 kurang seperempat lah siap awak. Artinya sholat. Di sholat tahajud itu ditutup dengan witir. Batasnya adalah waktu fajar, yaitu waktu subuh. Itu batin. Di sholat malam itu, ya kan? Itu Allah ya, Tabaraka wa ta'ala, itu turun ke langit dunia di sepertiga malam tuh Pak. Turun ke langit dunia, begitu dekatnya Allah dengan hambanya. Siapa yang minta ampun, yang berdosa, mintalah ampun, aku ampuni dosanya. Siapa yang punya hajat, mintalah kepadaku, akan penuhi mintanya. Siapa yang berdoa, aku kabulkan doanya. Itu di sepertiga malam terakhir. 9 malam Bapak Ibu di Masjid Nabawi. Iya kan? Nah, apalagi dengan kemuliaan masjid. Nah, sudah selesai, nanti azan yang kedua. Azan yang kedua, selesai azan yang kedua itu sholat sunat fajar. Maka itu dibiasakan kini sholat sunat fajar. Ya. Sholat sunat fajar 2 rakaat yang pendek. Ayat pertamanya Qul ya kafirun, yang keduanya Qul huwallahu ahad. Nah, itu tandanya sholatnya pendek Pak. Bukan disuruh membaca surah An-Naba, surah Ar-Rahman. Nah itu pendek tapi kualitasnya. Rakataini qoblal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum salat fajar, yang disebut dengan salat sunat fajar, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, kalau sudah salat sunat fajar, di situ berkisar 10 sampai 12 menit jarak antara azan dengan iqamah. Maka dari itu Bapak Ibu, gunakan untuk berdoa. La yaruddu doa bainal azan wal iqamah. Tidak ditolak doa antara azan dengan iqamah. Nah, bisa diurut-urut itu ya. Bangun, mandi, siap ke masjid, sampai di masjid kalau bisa sebelum azan yang pertama. Kalau sudah azan pun silakan sholat sunat langsung sampai nanti azan yang kedua. Selesai azan yang kedua, langsung sholat sunat fajar. Selesai sholat fajar, berdoa, berzikir, berselawat, apalagi di Madinah.
isi itu semuanya. Insya Allah Pak itu tidak membayar Bapak Ibu, yang bayar itu ongkosnya. Tidak bayar ya Pak, beramal itu tidak bayar Pak. Begitu ya, sampai nanti iqamat. Setelah iqamat siap-siap untuk sholat subuh berjamaah dengan imam Masjid Nabawi. Itu nilainya alfisan. Itu 1000 kali lipat dibandingkan sholat di tempat awak. Jadi sholat subuh sekali di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali di masjid tempat Bapak Ibu tinggal. 1000 kali berarti 1000 hari. Karena sholat subuh sekali sehari ya. Perbandingannya tuh itu di Masjid Nabawi. Sekarang sudah selesai sholat berzikir. Nanti akan ada pengumuman sholat jenazah. Jadi di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu Bapak Ibu, itu hampir setiap waktu sholat jenazah. Nanti kajian nanti yang belum pernah pergi, sholat apa kok? Sholat jenazah. Setiap waktu, hampir jarang betul dan tidak pernah. Ya, jadi setiap waktu 5 kali semalam itu ada sholat jenazah. Sudah subuh, sudah zuhur, sudah asar, sudah maghrib sampai isya. Ikut sholat jenazah itu 4 takbir. Takbir pertama baca Al-Fatihah. Setelah itu baca selawat. Setelah itu baca doa untuk jenazah. Setelah itu baru doa untuk orang yang tinggal. Tetapi paham Makkah Madinah itu pada takbir yang keempat dia langsung salam. Dia tidak diberi karena tidak ada betul waktu untuk berdoa. Karena memang paham mereka setelah takbir yang keempat tidak ada doa. Doa sebuah panjang tuh. Assalamu firlihaina wa maitina wa sayyidina wa kabirina wa syahidina wa ghaibina wa zakarina wa ansana. Iya kan? Ada tuh doa seperti itu. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha, macam-macam dah kan? Nanti kita kaji. Setelah Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah. Dan itu pun cuma 1 kali saja, ke kanan saja, yang ke kiri tidak terdengar tuh. Ya kan? Nah, selesai sholat subuh, itu tidak ada lagi sholat sunat yang mengiringinya. Tidak ada sholat sunat yang mengiringinya. Yang mereka sok-sok pintar lah, sok-sok rajin lah. Orang pulang awak sholat sunat awak surang. Banyak itu orang Indonesia tuh. Iya kan? Hah? Baik Bapak Ibu. Sampai ke situ dah ipanya apa gitu ya. Sudah sholat subuh berzikir, berdoa tadi kan. Kemudian sholat jenazah. Sholat zuhur itu tidak ada sebenarnya. Tidak ada sholat zuhur. Ya. Man qaida fi jamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia menetap di situ, berarti di masjid, ya kan? Di situ yazkurullah, dengan mengingat Allah. Mengingat Allah itu bisa berzikir, bisa berdoa, baca selawat, baca Quran, ya kan? Atau dengarkan pengajian hatta tatlasam, sampai terbit matahari. Terbit matahari sumaya sali rakaat ini. Lalu dia sholat 2 rakaat. Tidak disebut di situ sholat apa namanya. Dalam hadis itu sholat 2 rakaat setelah terbit matahari. Nah, sholat subuh bagi orang Arab namanya sholat fajar. Jadi orang Arab tidak menyebut sholat subuh. Kita memberi nama sholat subuh. Kedua-duanya ada dalam Al-Quran. Aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda.
Subuh juga begitu. Kita populer namanya subuh, orang Arab menyebutnya fajar. Nanti ada jadwal sholat di dinding Masjid Nabawi itu sholatnya sholat fajar. 2 rakaat sebelum fajar itu yang kita sebut dengan sholat sunat fajar. Setelah itu baru sholat fajar. Kalau Jawa sholat subuh namanya. Kalau yang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, kemudian dia menetap di situ mengingat Allah, berzikir, berdoa, baca Quran, berselawat, taklimlah sampai terbit matahari. Kalau zuhur yang dalam kalender itu batas habisnya waktu subuh dan itu terlarang sholat. Nah, jadi zuhur itu batas habisnya waktu subuh. Kini pamannya subuh jam 5 kurang seperempat, beku habisnya jam 6 2 balik pamannya. Jam 6 2 balik itu zuhur namanya itu. Maka itu terlarang sholat sampai terbitnya matahari sepenggalan. Masuklah waktu duha. Maka itu sholat 2 rakaat di situ awal duha. Ya, awal duha boleh niatnya sholat duha, ya kan? Nah, rentetan dari sholat berjamaah tadi subuh, berzikir, berdoa, baca Quran sampai kita sholat di waktu duha tadi 2 rakaat, itulah yang dikatakan hujrah, umratan, hajjan, umrah, tamah kata Rasulullah. Maka balasannya itu seperti haji dan umrah, sempurna. Itu dia. Itu yang populer di Indonesia namanya sholat zuhur. Paham ya? Nah, dari mana mulai tadi? Sholat subuh berjamaah. Setelah itu tetap berada di masjid. Apakah berzikir, berdoa, baca Quran, selawat, mendengarkan pengajian sampai terbit matahari. Lalu langsung sholat 2 rakaat. Orang-orang Arab tuh, ulama-ulama Saudi mengatakan sholat duha di awal waktu. Karena sholat duha itu nanti berbatasan zuhur. Jam sabarnya masih ada Ustaz. Coba kayaknya zuhur. Kok tanya aja jam sabarnya Iya kan? Jadi duha itu batasnya adalah zuhur. Mulainya dari mana? Dari terbit matahari. Nah, ketika matahari sedang terbit, itu dilarang melaksanakan sholat. Nah, setelah itu Bapak Ibu mau duha, silakan di Masjid Nabawi. Awak kasih itu ibadah saja. Mencuci selama 9 hari itu nak don. Maka itu disiapkanlah. Nanti mencuci baru adanya di Makkah. Di Madinah tidak ada boleh mencuci. Nanti untuk kantung nanti tangkap polisi nanti. Memang tidak ada tempat mencuci di situ. Iya kan? Kalau mau laundry mahal. Tapi nanti di Makkah Bapak Ibu itu disediakan tempat cuci, mesin cuci disediakan, tempat jemuran ada. Kalau tidak di rooftop, di lantai paling atas itu situ mesin cucinya sediaan tuh. Nyuci lawat di situ. Tapi di situ ibu-ibu, ndak ibu sesadonya do, lo laki-laki. Maka itu pakai jilbab. Itu kadang-kadang sampai mencuci itu ndaklah jilbab. Amo pamberang tuh. Kecilnya sangko di rumah ini saja. Kalau ndak biasa di siku bapak-bapak ibu, menutupi aurat. Pai baralik nutupi aurat, pai pas sekolah nutupi aurat, pai menasik nutupi aurat. Miko kalafau. Memang sepanjang jalan itu suami ibu sih tahu. Bila ibu menutupi aurat, kalau ibu keluar ke tempat umum, asal keluar dari ke tempat umum itu ibu wajib menutup aurat, kecuali muka dan telapak tangan. Yang tempat umum itu? Tempat umum itu adalah setiap orang yang tidak perlu minta izin ke awak, itu namanya tempat umum.
Nggak perlunya minta izin kawak dong untuk hadir di situ. Itu namanya fasilitas umum tuh. Jadi kalau masuknya ke ruang ibu, ayo enggak. Itu penyakit jemaah Indonesia. Memang cuci kadang-kadang mohon maaf dipakai sedaster. Kadang di lift itu nampak tuh, turun naik. Kadang-kadang dia pakai anduk saja, pakai anduk. Ya Allah aja. Itu tanah suci. Ya. Di dalam kamar itu oke lah, tapi pintunya setutui. Kau enggak pakai tenda dalam kamar, pintu terbuka dan lewat macam-macam orang. Kericani berdosa, enggak kericani rugi loh. Nah, kembali balik sampai duha tadi ya. Sampai duha ini sudah ya di Masjid Nabawi. Nanti zuhur kayak gitu juga itu. Waktu makan ibu-ibu nanti nasi makan itu dikasih per ada tampilnya kayak orang rumah sakit lah. Ko nasi, ko lauknya, ko sayurnya, ko ampe semacam itu ya. Ayam, ikan, daging, talur. Ayam, ikan, daging, talur. Sayurnya beko diagi bunga lobak yang lagi diiris. Kalau enggak sasai taruang gadang. Enggak kalau rubah itu sih. Kita pikirlah bapak ibu ni tadaga lo beko nak makan badak kari yang enggak ados itu. Ya enggak. Ampe saya macamnya talu dadar. Kalau enggak talu suwir, pokoknya talu. Kalau enggak ikannya itu paling-paling patin. Sakare atau digoreng. Kalau enggak ikan disuir. Enggak ayamnya ayam goreng, kalau enggak ayam babui. Ya, maka itu kalau you bawalah rendang risiko, bawalah do risiko, ya kan? Nah gitu. Tapi kan selalu berdoa supaya enak, enak. Nanti zuhur begitu, 1 jam menjelang sholat zuhur. Kalau supaya tahan beruduk, sehabis beruduk tuh berdoa. Di samping doa biasa, syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah itu, ya kan? Baca doa di situ, ya Allah, mohon ya Allah tahan wudukku sampai aku selesai ibadah ya Allah. Insya Allah tahan. Risiko apa pipis Ustaz? Doa di situ. Jangan karena aja pipis tuh. Kecil orang kayak dulu kabeh kelingkiang tuh je. Au buangan Pak. Anakmu kelas 6 SD, au buang daya kabeh kelingkiang dia pipis. Au buangannya memang enggak ada. Cuman kalau di KB kelingkiang pangana ke kelingkiang itu selain. Nah kabipis pangana itu. Ya nah zuhur seperti itu. Nanti makan ibu-ibu itu bapak-bapak nanti sampai ada waktu limitnya jam 9 jam 10. Ya nak beko siang timbul nasi. Itu nanti ketua rombongan, ketua regu nasi timbul siang. Ya kan, nanti malam tibolo aja 3 kali sehari, ya kan? Kecuali ada perubahan, ya. Jadi wak tak masak-masak deh bu, tidak ada lagi masak-masak seperti dulu, tidak ada. Nggak ada, membawa barenda. Kalau mau bawa berarti awak mencari sampai masak seorang, nggak ada. Kalau mau bawa ya rendang, kalau mau bawa cabai, ya kan? Pokoknya 3 kali sehari. Dan satunya dia dimakan. Ya. Oke. Zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itulah kegiatan kita. Lah di sekolah punya target Bapak Ibu. Karena enggak ada ke sawah, enggak ada ke ladang, enggak ada. Iya kan, ke Manggalas ke situ enggak ada. Ke bisnis-bisnis Ibu situ enggak ada. Mas kadar itunya. Cuman musuh yang paling hebat tuh Pak Mautah. Mautah sampai malam, mautah sampai siang, mautah cerita itu, ya kan?
Bapak Ibu, ini sedikit saja ya. Jadi banyak zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah, ya kan? Banyak selawat, baca Quran. Apa perlu bawa Al-Quran khusus untuk kita masing-masing. Ya. Di Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi. Jadi sholat di Masjid Nabawi alfin, 1000 kali sholat. Ya. Nah, bapak-bapak nanti tidak apa-apa bagi ziarah ke makam Nabi, ya, ziarah ke makam Rasulullah. Kita sudah berada di Madinah. Kalau ibu-ibu memang sulit pergi berziarah, ya. Tapi bapak-bapak bisa habis subuh jalan, ya kan? Silakan. Kalau zuhur asar kan panas, ya kan? Nah, silakan nanti berziarah. Di ziarah itu banyak baca selawat, ya, baca selawat Nabi. Nah, ini makam Rasulullah, ya kan? Nah, di makam Rasulullah ini ada 3 di sini. Ada Rasul di situ, ada Abu Bakar di situ, ada Umar, ya kan? Assalamualaikum ya Nabi, ya kan? Baca selawat, Assalamualaikum ya Abu Bakar, ya kan? Bagi bapak-bapak itu bisa. Masa sudah sampai di tempatnya Rasul tidak berziarah kan? Kalau bisa ya tiap hari minimal sekali 2 hari, ya kan? Saya kalau udah sampai di Madinah itu paling cepat itu langsung. Kalau sampainya maghrib, sudah maghrib saya langsung berziarah, ya kan? Karena salah satu yang membuat saya rindu datang ke Madinah, ya kan? Itu adalah berziarah ke makam Rasulullah, ya. Ya, itu sampai melepas kerinduan bertemu bersama Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ya. Kemudian nanti kita ke Raudah. Itu kegiatan Masjid Nabawi, kemudian tadi berziarah, kemudian ke Raudah. Raudah ini Bapak Ibu, jemaah haji dapat cuma 1 kali, maka itu manfaatkan. Itu tasrihnya sudah diatur oleh petugas. Kalau nanti Bapak Ibu di jadwalnya sudah diberi ternyata tidak pergi, berarti memang tidak ada kesempatan lagi, ya, karena sudah diatur, ya kan? Nanti rombongan sekian. Kalau dulu Bapak Ibu sebelum tahun 2022 itu orang bebas masuk Raudah. Bebas masuk Raudah. Yang penting kuat, sanggup. Ambo mau Cibo sadonya dulu. Bakaja mau orang pacu lali dari Cibo. Ya kan? Lama belum pernah Cibo di situ. Dari tengah malam tahajud sampai subuh pernah di Cibo. Jam 10 masuk ke dalam sampai jam 2 habis Jumat pernah. Tapi kini tidak bisa. Kini antri di luar saja sampai 2 jam. Maka itu fisik dipersiapkan, Pak. Masuk ke Raudah itu sekarang ini sudah nyaman. Nyaman betul masuknya. Santai masuknya. Silakan berada di situ. Yang sholat, yang doa, berzikir. Dia masuk. Karena ini mabaina baiti wa mimbar riyadun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku, nah, ini dia. Ini mi'rab. Nah, di sini ada mimbar, di sini rumah Nabi. Nah, ini yang disebut Raudah. Ya. Raudah itu taman surga. Jadi kalau dapat Bapak Ibu ke situ masuk, berarti Ibu lah masuk ke surga. Dan memang iya Pak, pemahamannya itu adalah bahwa ini bagian dari kapling surga yang dibawa ke bumi. Dan kalaupun nanti hancur negeri ini, yang kapling ini dibawa ke surga. Makanya setiap orang yang masuk ke sini pasti bahagia, Pak.
Anu pernah masuk buat ibu jemaah menyasar mau masuk raudah Ustaz. Kok tahu pada kau raudah ada kan masuk Ustaz. Lu pernah lepas apa? Ya kan? Ada kenikmatan yang luar biasa. Nah, kalau nanti Bapak Ibu tidak ketemu kenikmatan yang luar biasa, berarti ada yang salah. Enggak di raudah itu. Awaknya yang salah. Iya kan? Nah, ini raudah Pak. Sekarang karpetnya tidak warna ini lagi. Karpetnya sudah hijau sekarang semuanya, warna hijau kayak biru-biruan. Dan kalau dulu kan karpet raudah itu agak khas. Kini enggak. Kini sama seluruh karpet di Masjid Nabawi, Masjidil Haram warnanya sama. Ya, sekarang nampak ada merah kan? Merah ini di luar nih. Ini tempat orang lewat untuk ziarah. Sekarang imamnya di sini. Imam Masjid Nabawi itu di sini. Kalau dulu di sini, di luar ini. Sekarang enggak. Karena begitu ramainya orang sekarang. Nah, kira imamnya di sini sekarang. Ya, di sini imamnya. Ya kan? Nah, ini satu kali tolong disiapkan doa-doa yang terbaik. Kalau nanti waktunya duha, berarti Bapak Ibu sholat duha di situ. Kalau waktunya tengah malam, Bapak berarti sholat tahajud Bapak di situ. Agak 2 atau 4 rakaat. Kemudian berdoa kepada Allah. Paling lama kita bisa di situ 15 menit. Ya? Hah? Sekarang enggak lagi. Sekarang enggak. Karena sekarang sudah pakai bayan tasrih. Pakai surat. Jadi nama-nama ibu itu sudah terdaftar semuanya di petugas. Nanti dikasih tahu itu. Rombongan sekian tuh hari itu, jam itu. Sekarang enggak ada lagi yang bebas masuk keluar masuk, enggak ada lagi sekarang. Itu yang saya bilang dari sejak tahun 2022. Kalau ada bercerita nanti, bisa masuk di pintu itu. Itu tanda orang tidak paham. Ya, jemaah kamu tuh banyak yang mau tamu tuh. Nanti lah Ustaz, bagi tahu ke Ustaz. Sampainya, alhamdulillah. Ini ada je minat apa bagi tahu aku. Padahal awak lah balik-balik ke situ, dia bagi tahu awak je. Abang tanya ambo Pak bila Pak terakhir ke situ 2008 balik Pak, ambo sebulan yang lalu pulang di situ. Pak 2008 balik ke situ. Abang lah juga magi tahu kawak baru pulang ke situ. Ya kan? Kini apa cerita ibu cerita, bisa ambo tahu Ustaznya pintu sekian, ambo bulan 4 tahun baru pulang. Kok rambut masih rambut itu je boleh. Iya kan? Aku dia tahu lah kok enggak bisa lagi sekarang. Besok itu nyaman cuma 15 menit. Jalan saya santai sih. Masuk ke dalam tuh santai, cari sampai sholat di situ tanam. Sholat agak 2 rakaat, kemudian berdoa doa terbaik. Jangan buka-buka HP. Risiko masalah jemaah. Kalau sudah berdoa langsung foto kemari ambil video kok. Kalau askar itu, kalau dia sudah kalau lah nampak dia jemaah aku macam apa Pak? Usia saya keluar lagi. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu gunakan itu saat yang terbaik itu. Ya kan? Oke, itu namanya raudah. Oke. Ibu-ibu kan nanti bisa masuk raudah, tapi raudah itu kan di sampingnya makam Rasulullah. Ya, rumah Nabi itulah. Kemudian apa yang bisa lagi Bapak Ibu lakukan di situ? Nanti di sebelah kiri depan ada pemakaman Raudatul Baqi namanya. Orang sana menyebutnya surga juga. Taman surga. Karena di situ Aisyah, banyak sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga dimakamkan di Baqi. Baqi itu pemakaman. Seperti ini bentuknya Pak.